Ya, masih bersama saya Devi Alfiani dalam program Ngobrol Sareng Kang Ustad. Anda curhat, Kang Ustad kasih nasihat. Kita lanjutkan kembali pemirsa, tema kita kali ini tentang cara syaitan menelanjangi wanita. Namun kami juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di 021-630-7303. Boleh juga mengirimkan SMS di nomor interaktif kami. Kita lanjutkan kembali Ustad. Ustad, boleh nggak sih kita, kalau tadi kan membahas tentang hijab juga Ustad ya, tentang jilbab. Boleh nggak sih membanding-bandingkan atau mengaitkan antara memakai jilbab dengan sikap kita Ustadz sebagai wanita? Ada kewajiban yang sifatnya zahir, ada kewajiban yang sifatnya batin. Jadi jangan selalu mengait-ngaitkan tentang ngapain sih kita berjilbab kalau kita belum bisa menjilbabkan hati kita. Ini kan hal yang menyesatkan. Kata-kata ini menyesatkan loh. Kenapa menyesatkan? Ya bagaimana orang mau menjilbabkan hatinya, bagaimana orang mau menata hatinya. Zahirnya dulu ditata, ya kan? Bahwa itu adalah dalam domain yang lain, dalam ranah yang lain. Ranah menata hati dengan ranah menata penampilan kita secara Islami itu berbeda. Walaupun pada akhirnya mereka saling terkait, ya kan? Bahwa seseorang bagaimana mungkin dikatakan hatinya itu bersih kalau zahirnya saja nampak dia orang yang maksiat, ya kan? Sama aja orang lagi mabuk khomer kemudian dia dinasihatin, dia bilang yang sholat aja belum tentu benar, lu ngapain nasihatin gue, kan begitu kan? Ini hal yang salah dan menyesatkan. Bahwa menutup aurat adalah kewajiban secara fikhiyah. Menjaga tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, itu adalah kewajiban kita secara usuluddin, secara tauhid. Dan itu keduanya saling berkaitan. Nanti akan kita lanjutkan, sudah ada yang masuk ya, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa ini? Waalaikumsalam. Hamba Allah di Tangerang. Iya, silakan Ibu, ingin tanya apa Bu? Waalaikumsalam, hamba Allah. Kenapa? Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau kita pakai kalung liontinnya bertuliskan Allah, itu boleh nggak Mas? Ada lagi Ibu? Ada lagi? Ada lagi? Kan saya nih ceritanya ada anak yang meninggal. Pengen dia ninggalin duit sedikit, mau saya sedekain. Tapi adiknya yang samalah pas-pasan mau dipakai dulu sama adiknya itu duit itu. Gimana saya harus mendahulukan yang mana Pak Ustadz? Baik. Ada lagi? Cukup Ibu? Ada lagi Pak Ustadz. Boleh, batasnya 10 pertanyaan Bu. Baca salawat kubro Pak Ustadz. Salawat kubro. Yang mana tuh? Alfu alfin salamin alfu. Hah? Yang bunyinya alfa salamin. Nah itu bagus nggak itu setiap malam kita? Alfu alfin salatin wa alfu alfin salamin itu Pak Ustadz seterusnya. Oh itu salawat kubro itu. Ya. Terus? Cukup Ibu. Kita baca tiap malam itu Pak Ustadz. Iya. Kenapa? Ada lagi Bu? Satu lagi Pak Ustadz. Boleh. Ya Pak Ustadz, satu lagi ya. Ya boleh, nggak bayar, gratis. Kan saya mau dimodalin orang dagang. Tapi orang itu tuh jual narkoba Pak Ustadz. Saya mau dimodalin. Boleh nggak kalau saya pakai duit itu buat dimodalin dagang Pak Ustadz? Ibu tahu nggak dia dagang narkoba atau hanya isu aja? Tahu. Taunya? Tahu. Iya Ibu. Taunya dari mana? Enggak Pak Ustadz. Hah? Kalau Ibu tahu? Pokoknya tahu aja udah lama. Nah, lapor polisi Bu. TV juga udah ada tuh nama dia tuh. Baik. Kalau tahu lapor polisi. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya Bu. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Tangerang. Ya. Kita jawab yang pertama dulu Ustadz. Kalung pakai liontinnya tuh lafaz Allah boleh nggak? Kalung, cincin, gelang itu merupakan perhiasan. Iya. Ada yang dan tugas agama membatasi. Laki-laki boleh pakai cincin sunnah, tapi jangan berlebihan. Berlebihan dalam hal zatiyah daripada logam mulianya itu. Laki-laki pakai perak boleh, tapi pakai emas haram. Mutlak emas haram. Bagaimana kalau pakainya platinum atau yang kita kenal dengan emas putih? Boleh, tidak masalah.
Karena emas putih itu bukan bagian zahab dalam ilmu fikih. Yang namanya zahab itu ya emas. Kalau emas putih itu kan nama lain dari logam mulia di atas perak di bawah emas. Ya 24 karat atau 18 karat. Pakai kalung boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Laki-laki boleh. Tetapi kalau berlebihan tidak boleh. Kalau niatnya tasyabbuh dengan perempuan jadi haram hukumnya. Ya kayak Bang Haji Roma Irama kan dia lain lagi, dia pakainya tasbih. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau makainya ini dengan niat gagah-gagahan atau lil khuyala karena sombong, dia taruhin rantai kapal di kalungnya, laki-laki haram mutlakan, nggak boleh. Atau dia pakein dadung tambang jemuran ya nggak boleh kalau memang niatnya lil khuyala atau ingin terkesan sombong dan sebagainya. Bagi perempuan bagaimana? Perempuan pakai kalung boleh, itu hak. Lafaz Allah. Ya ntar dulu kan saya bahas dulu. Biar semuanya komplit. Pakai gelang boleh, dari emas perempuan, cincin boleh emas perempuan. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada lafaz Allah? Bolehkah laki-laki maupun perempuan menggunakan itu? Tadi laki-laki sudah saya pisahkan. Kalau niatnya perhiasan haram hukumnya. Kalau hanya lafaz Allah dan ditaruhnya diletakkan di tempat yang terhormat, itu diperbolehkan. Tidak masalah, boleh hukumnya. Perempuan pakai kalung dengan lafaz Allah. Tetapi ketika dia masuk ke hammam, ketika dia masuk ke kamar mandi, itu anting-anting harus itu kalung harus dicopot. Atau minimal disembunyikan di tangannya. Ya, atau dimasukkan ke dalam bajunya. Kaosnya, jangan sampai nampak terlihat ada lafaz Allah. Kenapa, Ustaz? Karena haram, itu kan tempatnya bukan tempat yang bersih, itu kan tempat yang menjijikan. Dan lafaz Allah diharamkan. Dalam fikih seandainya di telapak tangan kiri kita ini ada lafaz Allah, kemudian kita istinja, cebok, maka yang tadinya sunnah pakai tangan kiri harus pakai tangan kanan. Karena untuk menjaga kehormatan lafaz Allah tersebut. Jadi boleh, tapi kalau masuk WC harap dibuka. Apalagi kalau mau tidur sama suami, ya juga dibuka. Masa lafaz Allah dibawa-bawa. Kalau berdoa kepada Allah boleh, tapi kalau lafaz Allah dibawa-bawa nggak boleh. Masuk ke dalam kamar mandi itu kan tempat yang menjijikan, tempat yang najis, jadi tidak boleh. Jadi kalau untuk hiasan atau untuk kesenangan tidak apa-apa. Karena cincin Rasulullah SAW sendiri bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Jadi cincin Nabi Muhammad itu pakai cincin. Ya, bertuliskan Muhammadur Rasulullah SAW. Dia pakai cincin di sebelah kanan, dia ada di jari kelingkingnya. Ya, makanya saya pakai cincin ini bukan ikut-ikutan tren, tidak, karena memang ini mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau yang lain pakai cincin di jari manis? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau sampai 10 jari dipakein cincin, ini berlebihan, Ustaz, jangan berlebihan. Kalau niatnya sombong jadi haram. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustadz. Ketika ada anaknya meninggal, lalu dia meninggalkan uangnya itu ingin disedekahkan, tapi saudaranya masih butuh. Ya sudah, sedekahkan kepada saudaranya. Oh boleh, Ustaz? Iya, nggak apa-apa, sedekahkan kepada saudaranya. Sekalipun dia ahli waris, sebenarnya kan ini harta jadi harta tirkah, harta warisan. Warisan, betul. Saudara satu ayah satu ibu berhak mendapat warisan. Ayah berhak mendapat warisan, anak berhak mendapat warisan, istri berhak mendapat harta warisan. Sekiranya ada anak laki-laki daripada almarhum, maka saudara laki-laki atau saudara perempuannya dia tidak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana ketika ahli warisnya sudah sepakat, yuk kita sedekahkan. Sedekahkan kepada siapa? Alal akrab, kepada saudara yang lebih dekat dan membutuhkan. Jadi ibu saya sarankan kalau memang ada saudaranya yang membutuhkan, ya sudah sedekahkan aja kepada saudaranya. Nggak perlu dipakai dulu atau dipinjam, nggak perlu, udah lu pakai aja. Gunakan ini kalau ini memang digunakan untuk hal-hal yang baik. Pahalanya akan mengalir ke kubur orang tersebut. Ada sebuah cerita dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwa ada seorang sahabat dia titipkan uang dirhamnya itu di depan pintu masjid kepada seseorang untuk dibagikan kepada siapa saja yang keluar daripada masjid tersebut. Maka keluarlah anak kandungnya daripada masjid tersebut dan mengambil daripada sedekah yang padahal sedekah itu daripada ayahnya sendiri. Maka diketahui oleh ayahnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Engkau bima anfakta, engkau mendapat pahala terhadap apa yang telah engkau nafkahi, dan engkau wahai anak daripada orang yang bersedekah itu mendapatkan dari apa yang telah engkau
diberikan oleh orang yang sedekah tersebut. Jadi tidak masalah, Tidak masalah anak Ustaz, ya. menerima hadiah yang padahal hadiahnya itu, hibahnya itu dari orang tuanya. Yang seperti penting itu. bukan zakat. Kalau zakat nggak sah Beda lagi, kepada Ustaz, ya. anak. Jadi seperti itu. Baik, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga Ustadz. Bagus nggak baca sholawat kubro tiap malam Ustadz? Bagus. Tidak ada salawat yang tidak bagus. Mau salawat nariyah, mau salawat kubro, mau salawat sugro misalnya. Semua salawat itu kubro. Semua salawat itu punya makna yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan teruskan banyak salawat karena Allah sendiri bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang mengharamkan salawat atau anti salawat berarti dia tidak memahami. Dia tidak membaca apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, shallu alaihi wasallimu taslima. Baik, yang terakhir, pertanyaan terakhir Ustadz. Apa tuh? Ketika dikasih modal sama orang yang memang Tadi sudah saya pasti- klarifikasi. Anda tahu nggak? Yakin nggak kalau itu memang uangnya uang hasil jual narkoba? Tadi Dia bilang yakin karena memang dia udah tahu. Maka haram hukumnya. haram. Haram hukumnya. Anda terima uang itu kemudian Anda niagakan, ya haram hukumnya. Makanya tadi saya bilang udah cepat lapor polisi. Karena kenapa? Ketika narkoba itu dijual, dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh remaja-remaja kita, oleh tetangga-tetangga kita atau anak tetangga kita, ini akan membunuh banyak orang. Ya. Makanya kita dukung sekali pemerintah kita tegas terhadap kejahatan narkoba. Ya, tapi segeralah eksekusi mati itu 10 orang, jangan jadi isu hangat terus. Ya, nanti dikatakan pemerintah yang lebay lagi. Ya. Ya. Betul Ustadz. Jangan takut dengan intervensi asing, tapi sampai sekarang masih didiemin aja. Nah, jangan. Ya. Iya seperti itu Ustadz. Saya bacakan SMS lagi Ustadz nih. Ya, Banyak silakan. sekali yang masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Suami saya berniat ingin poligami Ustadz, Waduh. tapi saya nggak mau kalau suami mau menikah, Ya. saya ingin diceraikan. Bagaimana Ustadz solusinya? Baik. Ini dilematis sekali seorang istri ketika suaminya minta izin untuk Poligami. untuk berpoligami, ya. Pertanyaannya lagi, mana ada sih istri yang mau Betul dipoligami? Ustadz. Ya, si suaminya aja kelewatan minta izin, yang ketahuan izin itu nggak bakal keluar kan gitu kan. Cuman memang satu sisi bahwa pribadi seorang yang beriman harus tahu, seharusnya dia punya prinsip bahwa Allah saja tidak melarang poligami. Masa sih saya selaku hamba Allah yang udah dimuliain oleh Allah dengan Islam, dengan iman, kok saya harus larang poligami? Sebenarnya ini kata kuncinya ini dulu. Jadi bilang kepada suami, abang, papa, Allah saja tidak melarang poligami. Masa saya harus melarang poligami tersebut? Tetapi kalau bisa, Allah kan tidak memerintahkan poligami. Betul tidak? Iya. Kalau sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, kenapa abang harus kerjakan? Kalau ingin mengerjakan yang menghasilkan pahala lebih mah, sholat malam, ya kan? Iya. Bersedekah, banyak baca Quran. Jadi seperti itu. Kalau Anda harus minta cerai, saya rasa itu bukan jalan yang baik. Ketika seorang istri mengetahui suaminya menikah lagi, kemudian dia mengancam bahwa lebih baik ceraikan saya, ya ini salah juga. Jadi saya katakan suaminya juga keliru, ya istrinya juga salah. Salah kenapa? Karena dia rela mengorbankan rumah tangganya. Saya rasa ini semua bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah, dengan cara yang baik, tanpa harus mengorbankan rumah tangga yang ada. Buat apa sih kita membangun istana yang satu sementara istana yang lain kita hancurkan? Jadi jawabannya tidak ada perempuan yang mau dipoligami. Betul. Tapi perempuan harus sadar bahwa poligami itu tidak diperintahkan, tidak dilarang oleh Allah, dan laki-lakinya juga harus sadar bahwa bahwa poligami juga tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Perempuan sadar poligami tidak pernah dilarang, dan laki-lakinya juga sadar bahwa poligami tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya hanya boleh perkara mubah, perkara boleh ini bisa masuk ke haram, bisa masuk ke halal. Ke haram apabila dia mengorbankan banyak orang, mengorbankan istrinya, mengorbankan masa depan anak-anaknya. Pada praktek poligami yang terjadi di masyarakat kita kan kebanyakan mengorbankan anak-anak dan mengorbankan istri. Betul Ustaz. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini, haram hukumnya berpoligami. Tetapi kalau seandainya poligami itu menimbulkan kemaslahatan seperti tadi, karena dia punya kelebihan libido, istrinya lagi head aja disikat misalnya, seharusnya istrinya harus sadar bahwa ini ada yang nggak normal pada suaminya. Baik. Alangkah baiknya ada solusi-solusi, ada win-win solution yang seperti Mungkin itu. itu salah satu solusinya tadi Ustaz ya. Iya. Baik, kita masih punya segmen selanjutnya lagi Ustaz, nanti akan kita lanjutkan kembali, dan pemirsa Oke. jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustaz. Anda curhat, Kang Ustaz kasih nasihat.
Ya, masih bersama kami dalam program Ngobrol Sareng Kang Ustad, Anda curhat, Kang Ustad kasih nasihat. Pemirsa, tema kita kali ini masih tentang cara setan menelanjangi wanita. Kami tunggu untuk Anda yang ingin nelpon, silahkan di 0216307303. Boleh juga mengirimkan pertanyaan melalui SMS di nomor interaktif kami. Insya Allah nanti Ustadz yang akan langsung menjawab dan memberikan solusinya. Iya. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz tadi tentang cara setan menelanjangi wanita. Tadi sampai di hadis Nabi ya Ustadz ya, tentang ibumu baru ayahmu. Jadi setan dengan berbagai macam cara berusaha mengembalikan perlakuan manusia terhadap wanita dan perlakuan wanita terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dulu wanita pernah ada pada titik yang paling rendah, bahwa seorang suami, seorang laki-laki yang ingin melampiaskan atau dia senang sama perempuan dan perempuan senang sama laki-laki di zaman sebelum era Islam, bahwa perzinahan silakan di mana-mana diperbolehkan. Siapa yang mau tidur dengan siapa dengan begitu bebas. Jadi kalau nanti dia punya anak, lahir itu anak bernasab kepada siapa, ini tidak jelas dan lain sebagainya. Islam menjaga itu semua. Ya kan, perempuan punya syahwat, laki-laki punya syahwat. Tidak masalah, ada jalurnya, yakni pernikahan, ada haknya, yakni rumah tangga. Baik. Anda punya anak yang ketahuan nasabnya, yang ketahuan juntrungannya. Jadi jelas semuanya Ustadz bahwa ya. Islam memuliakan. Dan jangan sampai kemuliaan itu Anda sendiri yang menghilangkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, sudah ada yang masuk nih Ustadz. Ya, Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dari Ibu Masua. Di mana Ibu? Ibu Masua, bukan Marfuah, Masua. Iya, nggak apa-apa. Iya, di Mau mana Ibu? marpuah, mau marpuah sama. Pak Haji, Woi, saya mau nanya, iya. suaranya kok belakangan ya? Ini kalau saya ngomong suaranya belakangan. Udah nanya aja, Po. Langsung Ibu pertanyaannya, Bu. Emang begitu gayanya. Ini saya mau nanya, apa ya? Iya, Ibu. Suami saya itu Pak, apa ya? Kadang-kadang ini. Bagaimana Ibu? Silakan. Wah, Ya udah nanya, Po. ya suami saya kadang-kadang kayak kenapa? Langsung Ibu, langsung pertanyaannya, Bu. Suka ini saya mau nanya, kadang-kadang kalau suami gitu suka bohong gitu, gimana ya sama istri? Kadang selalu nuduh istri. Ya, ada lagi Ibu? Gimana Pak? Ya. Ya yang kedua, yang pertanyaan kemarin ini ya, yang soal HKK. Ini saya pengen jelas nih Pak Haji. Kalau saya kan ini ceritanya udah saya belum HKK, tapi anak saya juga belum. Kalau saya dulu gitu, tapi kan kemarin ini kata saya pesen aja gitu, nanti dikasih mateng, terus saya nggak pakai ngundang ke rumah gitu, dibagi-bagiin aja gitu. Ya. Dan yang berhak yang makan, yang dan juga yang nggak boleh siapa aja gitu. Ya. Jelasin ya Pak Haji ya. Ya. Insya Allah Ibu, terima Haji. kasih Ibu. Ya. Ya udah gitu aja ya. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Marfuah ya Ustaz ya. Jadi namanya marfu'ah. Marfuah. Dia nggak mau dipanggil marfu'ah, maunya marpuah. Ya. Mendasar orang pondok randu ini ya. Ibu sebenarnya dalam bahasa Arab itu nggak ada marfu'ah, adanya marfu'ah. Marfuah. Siapa itu marfu'ah? Perempuan yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Jadi kalau marfu'ah itu artinya nggak diangkat derajat setinggi-tingginya. Beda lagi, Ustaz. Perempuan yang dimuntahkan. Sebab kenapa? Puah artinya kan muntah. Makanya ibu dibohongin mulu sama suaminya karena namanya marpuah. Coba kalau namanya marpuah, diangkat sama suami, dihargai. Namanya juga doa kan. Betul, Ustaz. Orang soalnya tadi saya panggil marpuah, dia nggak mau namanya marpuah. Jadi ibu, suami yang suka membohongi istrinya itu hukumnya haram. Haram. Bohong kepada siapapun itu haram, kecuali berbohong untuk kebaikan, Ya. untuk keselamatan seseorang. Misalnya ada orang lagi dikejar-kejar mau dibunuh, bersembunyi di rumah kita, kita bohongin, tidak ada di rumah saya orang yang kau cari, maka itu ibadah jadinya, menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi kalau orang yang dicari polisi, buronan kita sembunyikan, itu bukannya
pahala karena dia orang berdosa, orang bersalah yang harus dihukum. Justru kita ikut Jadi di penjara DPO, kali, jadi Ustaz. jadi buronan, kita Iya. sembunyikan. Ya bukan dia aja yang ditangkap, Anda juga dianggapnya melindungi orang yang Betul. berbuat jahat. Nah, Anda salah. Jadi itu. Ada kebohongan Menyikapinya yang gimana ya? diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Menyikapinya, ya itulah dia bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Api, Mungkin ini berangkat dari kita juga yang terlalu protek. Suami kemana aja terlalu banyak nanya, ya kan? Kan kadang-kadang ada saatnya suami itu senang ditanya. Tapi masa sih kalau hanya duduk di depan ngobrol sama tetangga, istri nanyanya 10 kali padahal nongkrongnya cuma 1 menit. Iya. Nah ini terlalu protek juga seorang lagi, suami Ustaz, nggak ya. suka. Sehingga istri saya nih kayaknya kudu banyak dibohongin, banyak nanya sih ribet. Nah, jadi sebenarnya ini miskomunikasi. Ya tidak terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jadi insya Allah kalau memang ini kemesraannya dibangun lagi, kepercayaannya dibangun lagi, insya Allah suami tidak akan membohongi istrinya. Jadi seperti itu. Iya, pertanyaan kedua tentang akikah, Ustaz. Lebih mengutamakan akikah untuk diri sendiri apa Ya untuk boleh, anak jadi dulu sih, ibu Ustaz? dulu yang diakikahkan boleh, nanti ada rezeki baru anak ibu. Atau anak ibu diakikahkan dulu baru ibu itu juga diperbolehkan, Boleh, tidak masalah. Nah, Kemudian kaitannya dengan penerima akikah sama dengan penerima sedekah karena inti akikah adalah sedekah. Sedekah. Ya tentu dahulukan fakir miskin dan lain sebagainya. Yes. Tapi kalau untuk mencari fakir banget, miskin banget ya susah sekarang. Ya sudah berikan kepada orang-orang yang sekiranya mereka itu layak untuk mendapatkan itu. Jadi siapa yang nggak boleh makan akikah? Yo masa orang satu bungkus akikah kita anterin ke tetangga kita yang rumahnya lantai 4 kan nggak pantas juga. Jadi mereka orang akhirnya yang nggak pantas untuk Iya. makan akikah. Baik, seperti itu jawabannya. Semoga Ibu Marfuah paham dan bisa menerima ya Ibu ya. Iya, Marfuah ya Ustaz ya. bukan marfuah. Ya, saya bacakan SMS dari pemirsa Ustaz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon. Oh iya, nampaknya ada penelpon masuk. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Ini Maidu Dewi, saya dari Jakarta. Jakarta Iya. mana, Bu? Saya mau nanya kayak gini kan, saya posisinya istri kedua kan. Apa? Jadi itu istri pertamanya udah tahu tentang saya. Oh. Tapi aku sama suami itu berpura-pura gitu seolah-olah kita itu udah pisah gitu. Padahal aku tuh belum gitu. Baik. Ada lagi? Ya, terus posisi saya juga serba salah gitu ya Pak Ustadz. Juga kalau emang ya ketahuan gitu suami saya nanti istrinya itu gugat ke kantor suami saya, terus Masya Allah. istri ke pertamanya suruh nyerahin Iya. saya. Kan saya Baik. kan istri saya aku tuh nggak mau gitu ya. Iya. Saya tuh kalau sampai pisah itu nggak mau, makanya saya berpura-pura untuk Baik. Ya. Iya, yang saya tuh cukup udah Ibu. baik. Tapi sampai sekarang hubungan saya sama suami baik-baik aja. Iya. Itu hukumnya seperti apa? Apakah saya itu berdosa apa gimana gitu? Karena saya Baik. bilang saya juga berdoa menyelamatkan perkawinan saya, Pak Ustaz. Iya, Betul. Ibu. Ibu udah punya anak, Bu? Saya dari suami belum, Pak Ustaz. Apa? Punya. Belum. Belum punya anak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, makasih. Iya. Saya, Oh. iya, mohon Pak Ustaz. Gini, jadi saya juga bilang ke istrinya kalau saya, ya, dia sempat tanya-nanya ke saya lewat telepon, maki-maki saya. Saya terima, saya cuma bilang, maaf Ibu, saya sama suami Ibu sudah tidak ada apa-apa. Dulu saya pernah menikah, Baik. nikah resmi. Padahal saya juga nikahnya nikah resmi, Pak Ustaz. Saya Iya. punya suami. Ya, saya Iya. paham. Baik, terima Ya. kasih banyak Ibu. Saya pahami kesedihan Ibu. Iya. Ya. Ustaz, mohon ini penjelasannya biar saya Insya tahu. Allah. Pak Ustaz. Iya, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Iya, yuk. Iya, Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi ada penanya yang di Madu, kalau ini yang nelfon, yang nanya justru yang Madu gitu. Ya itulah kita harus bahwa agama hadir memberikan penjelasan, agama hadir memberikan kebijakan kepada siapa saja. Anda datang ke hadapan agama selaku misalnya yang merasa zalim, Anda datang selaku orang zalim atau Anda datang selaku ini, agama memberikan solusi. Saya tidak mengatakan bahwa istri kedua ini zalim, tidak. Dia istri, dia seorang perempuan. Dia punya hak atas suaminya. Ya kan? Bagaimana ketika dia jalani hidup ini dengan penuh keterpura-puraan untuk menyelamatkan satu perasaan istri pertama, tentu mental daripada anak-anak mereka ini tidak masalah. Tidak sebab Anda menjadi talak atau bercerai kepada suami Anda. Nggak apa-apa. Anda berbohong, Anda berpura-pura bahwa saya tidak ada hubungan apa-apa dengan suami ibu, tentu dengan bahasa yang baik,
balaslah cacian itu dengan doa, ya kan? Karena bisa jadi nanti ketika dia sudah sampai kepada puncak kebencian dan kecurigaannya, toh pada akhirnya Allah akan balikan hatinya untuk menerima apa adanya. Karena saya yakin satu saat pasti akan ketahuan juga. Tapi mudah-mudahan ketahuannya masalah ini dalam posisi istri pertamanya sudah menerima. Amin ya Rabbal Jadi ini karena bagaimanapun juga kita tidak boleh mencap bahwa istri kedua itu selaku sebagai perampas suami orang. Ini bukan bicara masalah merampas atau dirampas, tapi ini bicara tentang bahwa dia sudah terikat, Anda terikat, dia juga terikat, dan Anda berdua punya posisi yang sama sebagai istri daripada seorang suami. Jadi itulah. Toh kalau kita sadari bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Hidup aja tidak abadi, apalagi hubungan suami istri, apalagi cinta kita kepada suami kita. Kalau ada orang yang dibagi oleh suami kita kasih sayang itu, ya setidaknya kita harus menyadari bahwa ini tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kesabaran. Bukan berarti kaum laki-laki mendengar ceramah saya ini, wah ini bagus nih Ustadz nih. Bukan, saya tidak pernah mendukung poligami. Ya, tidak. Tetapi saya tidak bisa melarang itu semua karena itu juga tidak dilarang oleh Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi bahwa ketika kita mau melangkah lebih jauh lagi, hendaknya kita berpikir ulang tentang tanggung jawab kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Lalu kalau kita ingin melangkah menambah 1, 2 atau 3, ini kan tentu akan banyak menguras pikiran, banyak menguras tenaga, dan akan ada kurban berjatuhan. Tadi saya katakan bahwa mayoritas, kebanyakan berarti bukan semuanya. Orang berpoligami, bahwa poligami itu menjadi alat kezoliman untuk istri pertamanya, anaknya dan lain sebagainya. Sehingga anak putus sekolah, si istri jadi menderita na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu yang bertanya barusan selaku istri kedua, saya tetap bukan mendukung, artinya mensupport ibu, jangan berkata kasar. Anda boleh berpura-pura demi untuk menjaga hubungan baik antara si suami ibu dengan istri pertamanya. Dan Anda juga jangan serakah, ingatkan suami ibu sekiranya sudah ada batas waktu, ya, jangan sampai menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Saya bukan mengajarkan untuk menutupi ini semua, karena ini terlanjur terjadi, ya kan? Masa kita harus bilang ya udah ibu minta cerai aja? Ya, agama bukan seperti itu, tapi agama memberikan jalan keluar seperti itu. Baik Ustaz, semoga bisa diterima jawabannya Ustaz. Amin, insya Allah. Nah, sudah ada penelpon masuk lagi nih. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Bapak Robi nih di Cibinong. Bapak Robi. Iya, Gunung Sindur, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini mengenai sholat sunnah Pak Ustadz. Pembacaan tahiyatul-nya kalau kita baca seperti tahiyatul awal sholat fardu, boleh nggak Pak Ustadz? Ya. Iya. Ada lagi? Bahkan habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad langsung fil alamina innaka hamidum majid. Boleh nggak Pak Ustadz? Ya, ada lagi Ada pertanyaannya? lagi Pak. Untuk ini habis sholat fardu, doa tuh habis sholat fardu apa ya? Yang astagfirullahaladzim 3 kali, terus la ilaha illallah 3 kali, 33, bukan 3 kali. iya, Ya, terus? iya, terus Allahumma ajirni minan nar Iya. 3 kali, Allahumma anta salam ya Pak. Allahumma Iya. anta salam sampai terus. Baik. Itu habis sholat fardu apa aja Pak Ya. Ustadz? Baik. Iya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya, Robi. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ini dari Gunung Sindur ya. Iya Ustaz. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, gimana tadi Ustaz? Ketika sholat sunnah, Ya. baca tahiyat. Tahiyatnya sama dengan tahiyat awal pada sholat fardu. Cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung assalamualaikum boleh. Atau fil alamin innaka hamidum majid juga boleh. Sah sholat sunnah kita seperti itu. Lalu yang kedua, pada sholat fardu apa kita disunahkan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu 33 kali pada setiap sholat wajib. Pada sholat fardu apa? Ya pada setiap sholat fardu. Cuman pada sholat maghrib dan sholat subuh itu ada tambahan lagi. La ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian baca qul huwallahu ahad, al-ikhlas, baca falak bin nas, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baca satu kali baru ilahi subhanallah. Subhanallah banyak 33 kali. Wallahu akbar 33 kali. Wala ilaha illallah nanti dibaca 99 kali setiap habis maghrib dan habis subuh. Menyempurnakan itu semua. Jadi itu aurat-aurat yang dibaca oleh orang-orang tua kita di kampung-kampung, ya di pelosok-pelosok, di surau-surau, dan itu lazim kita baca. Apakah ada dalilnya? Saya sudah teliti. Ini hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim ada di situ, riwayat Imam Bukhari, Tirmizi bahkan ada di situ. Jadi saya jamin bahwa apa yang diwiridkan, yang dilakukan sebagai wirid dan rutin orang-orang tua kita di musola, di surau-surau itu adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Aisyah, Fatimah, riwayat Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Baik, seperti itu jawabannya Ustadz ya. Iya. Nah, kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya Ustadz. Kita break lagi dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam program Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Pembahasan kita kali ini tentang cara syaitan menelanjangi wanita. Kita lanjutkan kembali bersama Ustadz Bukhari Al-Arabi di sini. Iya. Baik Ustadz, ada pertanyaan titipan nih sebenarnya Ustadz. Silahkan. Iya, sahih nggak sih Ustadz hadis ini nih Ustadz sebenarnya bahwa hadir di masjid ilmu itu Ustadz lebih afdol daripada sholat 100 rakaat sholat sunnah dan menengok 1000 orang sakit Masya Ustadz. Allah. Ini adalah hadis tentang fadailul ilm, tentang keutamaan menuntut ilmu. Nabi dalam sabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, tentu saja ini hadisnya sahih. Nabi bersabda bahwa huduru majalisil ilm afdal min alfi rakaat. Bahwa hadir majlis ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Salat sunnah ya. Dan dia wa iyadatin min alfi marid, dan menengok daripada 1000 orang yang sedang sakit, wa takziah daripada 1000 orang yang meninggal dunia daripada orang mukmin. Artinya bahwa ini adalah fadilah tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar. Dia mengungguli sholat sunnah, mengungguli daripada nengok orang sakit, mengungguli daripada menjenguk jenazah, bertakziah dan lain sebagainya. Dan hendaknya ini memotivasi kita. Jadi hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim, dan dapat dipastikan ini hadisnya sahih berarti ya. Nah, banyak pertanyaan juga nih Ustadz, nonton NSKU ini termasuknya ngaji nggak sih Ustadz? Kalau memang dia nontonnya ini dijadikan tuntunan, kan dia nonton audio visual, dia tonton dan dia dengarkan. Sama aja sebenarnya. Dia duduk di majelis taklim pun dia sama, ada visualnya, ada audio, dia melihat dan mendengar. Betul. Sama apakah duduk di rumah dengan menyaksikan Ngobrol Sareng Kang Ustadz ini ada bagian daripada ibadah, insya Allah saya husnuzan kepada Allah bahwa ini adalah bagian daripada ta'lim, ini bagian daripada penyampaian ilmu dan bagian daripada belajar, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi tentu saja bahwa ini semua tidak boleh kita telan mentah-mentah. Artinya boleh Anda diskusikan kembali dengan para ustadz, para kiai yang lainnya. Ya, jangan 1, 2, tapi yang banyak. Nah, makanya kita tidak boleh punya guru hanya satu. Kita tidak boleh ta'assub atau tidak boleh fanatik pada satu orang saja. Karena kalau orang itu salah nanti kita akan ikut salah. Ya. Jadi kita harus punya banyak guru, banyak referensi, ya, banyak pengambilan, banyak di mana kita bisa mendengar dan mendapatkan ilmu seperti itu. Baik. Jadi hadisnya sahih. Insya Allah. Ya. Nah, saya bacakan satu lagi SMS dari pemirsa di rumah Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ruslan dari Bekasi, Ustadz mau bertanya nih, bagaimana kiat-kiat untuk diijabahnya doa untuk bisa sampai ke Baitullah, Ustadz? Niatnya sudah lama ada, tapi belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ke Baitullah, tentu saja ini adalah impian dan keinginan setiap orang yang beriman. Betul, Ustadz. Karena bagaimanapun juga ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, ini bagian daripada ibadah. Nabi dalam sabdanya mengatakan la tusyaddu ar-rihal illa ala salasati masajid. Jangan kau paksakan kau berangkat keluar daripada kampungmu kecuali kepada 3 masjid. Mana? Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ini tentu saja dengan pelaksanaan ibadah haji atau umrah dan kita fasilitasi insyaallah ya. Kita para ustadz ngobrol sareng Kang Ustadz punya memfasilitasi lewat Samsatatur ya. Nanti ada nomor teleponnya, hubungi kantor kami. Segera daftar, jangan sampai keburu habis seatnya ya. Jadi keinginan itu hendaknya lah diiringi dengan usaha, dengan doa. Dan jangan lupa nanti ketika kita sudah menghasilkan dari apa yang kita usahakan, uang itu sudah kita pegang, itu seharusnya secepatnya. Jangan ditarsok-tarsok. Setan ini selalu bikin peluang bikin godaan seperti itu. Ketika peluang itu ada, kita dibikin malas, kita dibikin enggan. Jadi ketika peluang itu sudah ada, segera ya. Segera ajilu, percepat. Ya, jangan dientar, jangan ditarsok. Nanti bisa jadi itu semua menjadi batal. Jadi usaha dan berdoa, minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan sebagai para tamunya Allah Subhanahu wa taala dan tamunya Rasulullah SAW. Dan ini adalah keadaan yang paling nikmat. Ini adalah perjalanan spiritual yang paling sangat membahagiakan dan memuaskan jiwa kita. Betul, tentu saja bersama Samsatatur. Tour and travel ya Ustadz, segera daftarkan diri Anda. Baik Ustadz, tidak terasa nih Ustadz sudah 2 jam kita ngobrol-ngobrol. Ustadz, sudah saatnya untuk memberikan kesimpulan, silahkan. Kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa hakikat manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Cuma kita diciptakan dalam kondisi yang berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita kadang diposisikan dalam posisi yang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pejabat, ada yang orang biasa. Itu cuma warna-warni takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, kita semua diberikan kelebihan. Kita semua diberikan kemuliaan. Dan bisakah apa yang telah Allah amanatkan kepada kita? Kita sebagai laki-laki diamanatkan sebagai laki-laki, perempuan diamanatkan sebagai perempuan, si kaya hartanya diamanatkan, pejabat jabatannya diamanatkan. Mampukah itu semuanya kita jadikan alat, kita jadikan sarana untuk mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena acap kali seorang perempuan itu lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Apalah saya artinya kalau dihadapkan dengan seorang Rabi'atul Adawiyah, dengan seorang Fatimah Zahra, dengan seorang Aisyah Ridha. Mereka adalah seorang perempuan-perempuan mulia dan agung yang nama mereka disebut oleh para penghuni surga, yang nama mereka dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang mulia. Ya kan? Bagaimana Siti Masyitah, bagaimana Asia daripada istri Fir'aun, ya kan? Mereka adalah perempuan-perempuan suci, perempuan-perempuan mulia yang derajat mereka di hadapan Allah tentu saja lebih tinggi daripada derajat kami kaum laki-laki yang hidup di akhir zaman ini. Jadi laki-laki atau perempuan itu tidak menentukan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang terletak pada bagaimana dia menerima dan menyalurkan dari apa yang telah Allah tetapkan dalam dirinya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, sehingga setan putus asa dan frustasi untuk menjadikan kita sebagai hamba yang tidak bersyukur. Jadi bersyukurlah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, Allah selalu bersama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, dilanjutkan dengan doa Ustadz, kita doa bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab wa amana minal adzab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kang Ustaz mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, sudah sampai di penghujung acara ya Ustadz. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, insya Allah. Amin. Dan pemirsa, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Fidini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, tentunya hanya di Banten TV dengan tema-tema yang menarik insya Allah. Saya Devi Alfiani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.